Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Megawati, NIM 105401101120 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang terhormat Ibu Nur Fadilah selaku dosen pengampu serta teman-temanku yang saya banggakan. Baiklah, tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam SD tentang media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang saya pilih yaitu media pembelajaran audiovisual dengan materi pembelajaran kelas 4 tentang mengidentifikasi macam-macam gaya. Dari media pembelajaran audiovisual ini, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai bagaimana tujuan dari media pembelajaran tersebut. Jadi, tujuan media pembelajaran audiovisual yaitu dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik karena dalam media pembelajaran audiovisual memperlihatkan peristiwa nyata serta menampilkan kasus kehidupan yang sebenarnya sehingga dapat meningkatkan daya ingat anak. Adapun fungsi dari media pembelajaran audiovisual yaitu dapat mengatasi rasa kebosanan pada anak dalam belajar, di mana media pembelajaran audiovisual ini diperlukan dalam pembelajaran karena banyak peserta didik yang sangat bosan dan tidak semangat untuk mempelajari materi pelajaran. Hal ini terjadi dikarenakan guru dalam mengajar tidak menggunakan media pembelajaran, tetapi hanya menggunakan metode pembelajaran seperti ceramah dan pemberian tugas. Sehingga peserta didik lebih memilih bermain gadget atau HP ketimbang mengerjakan tugas sekolahnya. Oleh karena itu, daripada peserta didik menggunakan alat gadget dan alat komunikasi untuk hal-hal yang tidak berguna, seorang guru harus bisa mengubah hal yang tidak berguna menjadi hal yang berguna bagi pembelajaran, seperti membuat media pembelajaran audiovisual. Peserta didik memang lebih mudah memahami materi pelajaran kalau menggunakan tampilan disertai dengan suara karena peserta didik tidak akan merasa bosan, apalagi jika media pembelajaran yang kita pakai beranimasikan kartun, karena anak SD cenderung mereka sangat menyukai animasi-animasi kartun. Jadi, penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Adapun cara penggunaan media pembelajaran audiovisual yaitu di mana anak-anak sekarang sudah mulai aktif belajar di sekolah. Maka yang harus kita persiapkan yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan laptop, dan yang kedua proyektor layar, dan yang ketiga speaker sebagai pengeras suara. Kemudian setelah semuanya sudah siap, arahkan kembali perhatian anak untuk berfokus kepada materi yang akan ditampilkan pada media pembelajaran tersebut, yaitu seperti contoh yang akan saya tampilkan di sini yaitu media pembelajaran audiovisual tentang mengidentifikasi macam-macam gaya. Langsung saja, mari kita menyaksikan media pembelajaran yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Saya Megawati dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kali ini, saya akan menguraikan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 tentang pembahasan mengidentifikasi macam-macam gaya. Gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Contoh gaya yaitu pada saat kita mendorong meja dan menarik suatu benda,
kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Gaya mengubah bentuk benda. 2. Gaya mempengaruhi benda diam. 3. Gaya mempengaruhi benda bergerak. 4. Gaya di dalam air. Jadi, gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah atau merubah bentuk benda. Berikutnya adalah macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Akibatnya, semua benda yang jatuh ke bumi akan tertarik ke arah pusat bumi. Contohnya yaitu mangga yang jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya yaitu ketika paku kita dekatkan dengan magnet, maka magnet tersebut akan menarik paku tersebut. Yang keempat adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Kita memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu untuk bermain, menulis, berjalan, dan membawa barang. Dan yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Sebaliknya, benda bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Salah satu contohnya yaitu listrik statis, yaitu penggaris plastik yang digosokkan ke rambut. Maka akan dapat menarik potongan kertas karena memiliki muatan listrik pada penggaris plastik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda yang semula diam menjadi bergerak, menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi berhenti atau berubah arah, atau berubah bentuk benda. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Adapun macam-macam gaya yaitu gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya otot, dan gaya listrik. Jadi, setelah kita melihat video media pembelajaran audiovisual yang telah saya buat, kita bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran audiovisual, yaitu di mana kelebihannya yang pertama, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Kedua,
Mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Yang ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga melakukan aktivitas mengamati. Dan yang terakhir, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Adapun kelemahan media pembelajaran audiovisual yaitu media audiovisual yang lebih banyak menggunakan suara dan bahasa verbal hanya mungkin dapat dipahami oleh pendengar yang mempunyai tingkat penguasaan kata dan bahasa yang baik. Penyajian materi melalui media audiovisual dapat menimbulkan verbalisme bagi pendengar dan juga kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Demikianlah video media pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.